Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Pemulih menyertai saudara. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan merendahkan hati kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Syukur pada Allah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jemaat kami persilahkan duduk. Saatnya kita bersama-sama hendak menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, masih dalam suasana bulan keluarga. Dalam ibadah ini kami hendak menerima firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dengan demikian kami mampu untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujudkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Haleluya. Aku memulihkanmu. Demikian judul khotbah kita saat ini. Aku memulihkanmu. Kekasih Tuhan, siapa yang pernah mengalami sakit sariawan? Tentu hampir semua pernah mengalami sariawan. Sariawan itu sakit yang kalau untuk makan, apalagi yang dimakan itu dengan sambal bawang nyos gitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sakit sariawan itu tidak nyaman. Makanan seenak apapun, rasanya tidak bisa kita nikmati. Dan sariawan ini luka yang kelihatan. Biasanya kemudian diberi obat tetes atau salep dan kemudian sembuh. Itu sakit sariawan, sakit yang kelihatan. Dalam kehidupan kita sebenarnya ada sakit
yang tidak kelihatan, luka yang tidak kelihatan namun menyakitkan. Luka itu ada di dalam batin. Luka batin, sakit hati. Karena setiap orang memiliki hati, maka pada dasarnya setiap orang memiliki luka batin. Bisa saja luka batinnya kecil, tapi luka batin itu tetap ada dan menghambat perkembangan hidup kita. Sekali lagi, jangan ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya luka batin. Sekecil apapun pasti kita punya. Dan tidak semua orang mau membicarakan luka batinnya. Karena ketika membicarakan luka batin itu seperti meneteskan obat merah ke atas luka di tubuh kita. Panas, perih, sakit. Karena ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita. Sehingga sebenarnya kalau kita mau dipulihkan, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah jujur. Jujur pada diri sendiri. Tentu awalnya jujur bahwa kita ini punya luka batin. Kemudian bagaimana kita mengelola luka batin itu? Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar pengalaman pahit, traumatis, tidak bahagia di masa lalu, namun hal-hal yang lebih dari itu sebenarnya terjadi. Misalnya dimanjakan, pembiaran tanpa aturan, semua hal dibolehkan dan dibenarkan. Ini luka batin. Kekasih Tuhan, jadi luka batin bukan hanya menyakitkan, tapi bagaimana yang dialami dalam hidupnya. Kemanjaan, tidak ada aturan, itu luka batin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita di rumah kita dengan anak-anak kita. Sebenarnya bisa kita lihat, dan tidak semua, memang tidak semua. Keluarga yang punya anak satu dan keluarga yang punya anak lebih dari satu. Keluarga yang punya anak satu itu bisa saja mengatakan sedikit sekali luka batinnya karena tidak pernah ada saingan dengan saudaranya. Tidak ada perselisihan dengan saudaranya karena tidak ada saudaranya. Tapi ingat, kalau tidak hati-hati, anak tunggal itu tidak tangguh. Karena di rumah bisa terjebak dimanjakan, dituruti wong anak mung siji. Sebaliknya ketika dalam rumah tangga itu anaknya lebih dari satu, misalnya keluarga saya, saudara-saudara saya itu ada 8. Wow, persaingan kemudian perselisihan dari 8 bersaudara ini berjubel. Banyak hal yang dihadapi dari masa anak-anak. Kalau anaknya satu, ada telur satu, ya sudah dikasihkan utuh satu. Tapi kalau anaknya 8, ada telur satu, ya seperti bancaan. Jadi pisaunya yang tajam begitu dibagi 8. Nanti kalau ada yang dapat kuningannya lebih banyak, wah nanti membuat yang lain meri, nggon aku putihan tok, nggonamu kuningane akeh.
Ini bisa terjadi. Ini hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Bisa sampai soal warisan dan sebagainya. Tetapi positifnya, karena dalam keluarga dididik untuk tangguh, untuk mandiri, ketika keluar rumah itu mampu menghadapi persaingan yang luar biasa. Dan persaingan itu memang mau tidak mau kita hadapi dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, kita belajar dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dari firman ini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang telah memikul dosa kita. Artinya kita telah disembuhkan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah luka batin bisa diartikan tindakan dosa? Apakah luka batin dapat dikategorikan tindakan dosa? Kekasih Tuhan, luka batin bukanlah dosa. Tetapi luka batin ini bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan dosa. Jadi pengaruh atau efek yang terjadi akibat luka batin ini mengarah pada tindakan dosa. Misalnya keinginan membalas dendam terhadap perlakuan buruk yang diterimanya. Kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Terlebih ketika dalam kehidupannya dia dimanjakan. Jadi luka batin itu bukan dosa, tapi efek dari luka batin itu bisa membuat seseorang dosa. Tetapi Allah telah membersihkan dosa kita. Dan pengampunan dosa ini membuat kita belajar untuk menyembuhkan luka batin dengan kebiasaan-kebiasaan baru, hidup di dalam anugerah Allah. Jadi hidup kita tidak terjebak pada luka-luka batin yang kecil ataupun besar, yang sedikit atau yang menumpuk dalam hidup kita. Kita sudah sembuh, kita sudah dipulihkan. Kekasih Tuhan, seseorang yang batinnya terluka itu akan dipulihkan jika dia terbuka atau jujur seperti yang saya ungkapkan di depan. Tapi kalau menyangkal pengalaman-pengalaman yang pahit, ini tidak akan mungkin sembuh. Jadi kunci pemulihan adalah berani melihat masa lalu. Jangan sampai kita wah sing serasa dipikir marake susah. Sing dhisik-dhisik serasa diungkit-ungkit meneh. Wis kita buka lembaran baru. Sebenarnya lembaran baru itu tetap didasari oleh lembaran lama yang membuat luka. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menghadapi masa lalu yang ada luka, kemudian kita menyelesaikan luka batin itu. Jadi ketika membuka lembaran baru, sungguh-sungguh baru, bukan hanya kesannya baru, tetapi sebenarnya ada hal-hal lama yang masih ada dalam pikiran dan batin kita.
Kekasih Tuhan, beriman kepada Allah, Sang Gembala yang memelihara kehidupan, perlu dihayati dengan sungguh agar iman kita ini berdampak. Supaya ketika kita jadi orang Kristen, sungguh kita ini merasakan sukacita, bukan hanya sekedar pura-pura sukacita karena masa lalu kita belum selesai. Karena luka batin kita masih kita simpan. Mari kita jujur, mari kita terbuka, kita selesaikan. Dan kita sebagai keluarga Kristen yang masih bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil, ingat, jangan sampai kita menabur benih luka batin. Supaya anak-anak nantinya mampu hidup dengan mandiri, dengan kekuatan yang luar biasa, dan kita mampu merasakan sukacita melihat anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, mari kita bersama-sama, kita punya saudara, bagaimana kita mampu untuk mengolah hal-hal yang membuat kita sakit hati karena saudara kita selesaikan. Dan kepada yang punya cucu lebih dari satu, mari kita senantiasa waspada supaya kita tidak sayang terhadap satu cucu yang lain kita kurang sayang. Semuanya kita perhatikan dengan keberadaan mereka masing-masing. Marilah kita bersama-sama mengingati judul khotbah kita saat ini. Aku memulihkanmu, aku adalah Allah. Allah sudah memulihkan kita. Tergantung sekarang kita, maukah engkau dipulihkan? Maukah kita dipulihkan oleh Tuhan? Mendekat, melekatlah pada Dia Sang Pemulih, Sang Pemelihara jiwa. Upayakanlah semua itu dalam kehidupan keluarga. Alamilah kasih Allah yang memulihkan bersama keluarga. Selamat berpulih bersama Dia dalam keluarga. Tuhan memberkati keluarga saudara-saudara. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, syukur kami naikkan kehadirat-Mu dalam doa ini. Sungguh, Engkau mengingatkan kami akan perjalanan hidup kami, khususnya sehubungan dengan luka batin. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami supaya kami menyelesaikan luka batin kami. Sehingga keluarga kami sungguh menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Dan sukacita yang sejati, bukan sukacita yang semu, karena kami masih menyimpan luka batin. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menyelesaikan luka batin yang ada di masa lalu kami. Mampukan kami jujur, mampukan kami terbuka. Sehingga ketika kami menjadi anak-anak-Mu, sungguh hidup kami telah Engkau pulihkan. Dan kami merasakan kesungguhan pemulihan itu. Bapa di surga, kami masih dalam suasana bulan keluarga. Kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tuntunan Tuhan. Baik keluarga kami yang masih serumah atau anak-anak kami yang sudah ada di tempat yang lain, anak-anak kami yang sudah berumah tangga, dan bahkan kami yang sudah punya cucu. Sungguh Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam tuntunan-Mu. Di satu sisi kami sungguh bersyukur
karena Engkau mampukan kami untuk menjalani hidup dengan anak-anak kami, dengan cucu-cucu pemberian Tuhan, dengan orang tua kami, dengan eyang kami, dengan saudara-saudara kami. Kami meyakini bahwa itu semua berkat Tuhan. Untuk itu kelanjutan hidup dan kehidupan keluarga kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Segenap rencana-rencana yang ada, Tuhan sucikan supaya sungguh perjalanan hidup keluarga kami seturut dengan kehendak Tuhan dan merasakan arti pemulihan yang sejati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang senantiasa Engkau berkati kami sebagai keluarga besar GKJ Pedan. Engkau yang memberkati, memampukan kami merasakan sukacita, dan Engkau mampukan kami untuk mewujudkan tanggung jawab kami di dalam kesaksian. Semuanya kami yakini karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kelanjutan hidup dan kehidupan keluarga besar jemaat GKJ Pedan hanya kami serahkan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami semua, baik jemaat, komisi, panitia, majelis, Engkau berkati supaya mampu untuk melaksanakan tugas dengan seturut kehendak Tuhan. Segenap rintangan kami yakini dapat kami hadapi dan kami mampu menemukan jalan keluar. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan sinar terang akan kasih Kristus terhadap sesama kami. Bapa Surgawi, kami serahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Tolong Tuhan berilah kesembuhan. Di dalam kesakitannya Engkau tetap menguatkan imannya bahwa Tuhan Yesus Sang Pemulih akan menyembuhkan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, yang melayani, berilah kekuatan, berilah kesehatan, supaya mereka mampu menjadi sarana-Mu menunjukkan cinta kasih terhadap bagian dari keluarga yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang saat ini bergumul berat dengan masalah ekonomi, masalah yang ada di kehidupan keluarganya. Tuhan mampukan mereka menemukan jalan keluar. Firman-Mu mengajar kami supaya kami mampu untuk menemukan jalan keluar dan menjadi sarana pemulihan akan luka-luka batin yang terjadi, yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan dalam hidup. Bapa Surgawi, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Sungguh kami meyakini Roh Kudus-Mu senantiasa hadir. Lengkapi Tuhan dan sempurnakanlah doa kami ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami hendak bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat yang ke-21 sebagai dasar bagi kita untuk kita mengaturkan persembahan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur kita membawa persembahan syukur kepada Allah dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287A ayat yang pertama, sekarang beri syukur. Kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan mengucap syukur karena kasih, karunia, dan anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah memulihkan keluarga kami. Mampukan kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga seperti yang Kau kehendaki, menjadi pelita dan terang di sekitar kami. Dalam ibadah ini kami juga mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga persembahan yang kami kumpulkan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, Tuhan juga beri ketekunan, ketelatenan, sehingga bisa mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan
Kekasih Tuhan Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Sekarang satukan hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA grup Jemaat GKJ Pedan. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.